pintu. Wanita itu meminta maaf dan berkata, aku telah melakukan kesalahan besar. Mangla menghentikannya dan berbisik, apa yang kau katakan? Aku sudah membayar mahal padamu, menjauhlah dari putriku. Wanita itu berteriak, aku datang ke sini untuk membawa putriku bersamaku. Kamli, Pusar, Harki dan juga Kundan datang. Wanita itu berkata, Nimboli adalah putriku, dan aku adalah ibu kandungnya. Ayo Nimboli ikut denganku, tapi Nimboli tetap menolak. Mangla sangat marah seperti itu. Tiba-tiba Anandi datang dan berteriak, lalu siapa ibu kandung Nimboli? Mangla terkejut melihat Anandi datang dan bertanya, Anandi kenapa kau di sini? Sudah kukatakan aku akan membawa Nimboli ketika dia siap. Anandi menjawab, bukan Nimboli yang butuh waktu, tapi kau yang membutuhkannya, agar membuat Nimboli membenciku. Mangla bertanya, apa yang kau katakan? Jagdis dan Kalyani datang dengan beberapa polisi. Kalyani berkata, kebenaran akan terungkap di sini, dan itu pun dengan bukti nyata. Nimboli bertanya pada Mangla, apa yang nenek katakan? Kamli berkata pada Mangla, aku sudah menasehatimu untuk menceritakan kisah sebenarnya. Nimboli berkata, wanita itu adalah ibu kandungku, dan Mangla telah mempertemukanku dengannya. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan Nimboli. Kamli menjawab, itu tidak benar, dan meminta Mangla untuk bicara jujur. Nimboli mengatakan, ibu tidak mungkin berbohong, dia sudah mempertemukanku dengan ibu kandungku, saat aku berada di Jaitsar, katakan pada mereka siapa ibu kandungku. Mangla mengatakan, mereka semua berbohong, kita harus segera pergi dari sini. Anandi sangat emosi dan menampar wajah Mangla di hadapan Nimboli. Anandi berkata, katakan yang sebenarnya sekarang juga di hadapan semua orang. Nimboli berteriak kepada Anandi dan bertanya, kenapa kau menampar wajah ibuku, lalu memegang tangan Mangla dan bertanya, katakan padaku, siapa sebenarnya ibu kandungku? Nimboli terus mempertanyakan ibu kandungnya, tapi Mangla hanya terdiam. Kalyani datang menghampirinya dan menceritakan, ibumu sudah mencarimu selama bertahun-tahun, namun saat dia mendapatkanmu, bahkan dia tidak bisa memanggilmu sebagai putrinya, penyihir baik itu adalah ibu kandungmu yang sebenarnya, yang sudah melahirkanmu. Nimboli menatap wajah Anandi dengan wajah berkaca-kaca, dan berkata, penyihir baik jadi kau adalah ibuku. Anandi membelai wajahnya dan berkata, ya aku adalah ibumu. Nimboli bertanya, kau pasti telah berbohong. Anandi menjawab, ini adalah kebenarannya, aku tidak ingin memberitahumu seperti ini, tapi aku tidak punya cara lain. Wanita itu berkata, Anandi mengatakan hal benar, dia adalah ibu kandungmu, dan bukanlah aku. Kamli juga mengatakan, aku sudah mengetahui kebenaran ini sejak lama, tapi Mangla melarangku untuk memberitahumu, bahwa Anandi adalah ibumu. Setelah semua orang membongkar kebohongan Mangla di hadapan Nimboli, Kalyani menunjukkan kalung yang diberikan untuk Nimboli, dan berkata pada Mangla, kau yang menyembunyikan kalung ini, agar kami menyalahkan Nimboli dan memarahinya, sehingga hatinya terluka. Kalyani juga menegur Harki karena berbohong, bahwa Nimboli telah dibuang di tempat sampah oleh ibunya. Harki berkata, tidak nyonya, Mangla lah yang telah menghasut Nimboli untuk membenci ibu kandungnya. Anandi menegur Mangla dan mengatakan, aku mempercayaimu dan melakukan apa yang kau katakan, tapi kau sendiri berbohong. Mangla mendorongnya dan berkata, aku tidak punya apa-apa selain Nimboli, selama 12 tahun aku sudah menganggapnya seperti anakku, dan tiba-tiba kau datang ingin merebut Nimboli dariku. Mangla pun mengajak Nimboli pergi, tapi dia menolak dan berkata, kau bukan ibuku, kau sangat jahat, karena selalu berbohong padaku dan aku mempercayainya, mulai sekarang kau tidak bisa menjadi ibuku lagi. Mangla terkejut mendengar ucapan Nimboli, dan berlinang air mata. Nimboli menjauh dari Mangla, lalu Anandi datang untuk menghapus air matanya. Nimboli bertanya, apa kau ibuku? Anandi pun menganggukkan kepalanya. Nimboli berkata, aku selalu ingin ibuku menjadi sepertimu, tapi aku tidak pernah menyadari, bahwa kau adalah ibuku yang sebenarnya. Anandi tersenyum dan merasa bahagia, kemudian Nimboli memanggil Anandi dengan sebutan Ma, dan memeluknya dengan erat. Nimboli berkata, aku tidak ingin tinggal di Jalra lagi, dan tidak ingin melihat